Get on my head. 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 Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cecilia Putri Padilla dari kelas H dengan nomor induk mahasiswa 216720. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas ujian tengah semester saya, personal development, dengan mewawancarai 3 mahasiswa dari universitas dan angkatan yang berbeda. Berikut adalah video saya. Perkenalkan, nama saya Miko, saya dari Prodi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk bertanya. Jadi di sini saya mau tanya tentang gimana sih pendapat Mas Miko tentang kuliah online. Apa sih yang menjadi kendala selama kuliah online? Mungkin pendapat saya tentang kuliah online, karena memang mengingat situasi kemarin itu terjadi pandemi sehingga perkuliahan itu tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ini merupakan salah satu kegiatan kuliah yang menurut saya kurang efektif, karena saya sebagai mahasiswa saya sering mengalami kesulitan dalam memahami materi, karena memang saya orangnya itu tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan tanpa tatap muka. Mungkin saya juga merasa lelah ketika saya harus menatap layar laptop saya selama berjam-jam dari pagi hingga sore, sehingga saya itu sering menyepelekan hal tersebut. Mungkin hal itu terjadi tidak hanya dalam diri saya juga merasa bahwa itu semua terjadi pada mahasiswa pada umumnya, karena memang itu salah satu jalan yang bisa ditempuh agar perkuliahan dapat berjalan walaupun tidak dengan tatap muka. Terus nih, gimana sih caranya untuk mengatasi masalah yang dihadapi tadi? Kalau untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Kita harus menumbuhkan semangat belajar yang lebih lagi dalam diri kita. Mungkin yang kedua, mengingat kondisi pandemi di sekarang ini sudah mulai menurun, mungkin universitas sudah harus menerapkan sistem hybrid atau menerapkan kuliah itu separuh mahasiswa akan menerapkan kuliah secara online dan separuh lagi nanti bisa menghadiri kegiatan di kampus, tetap mematuhi protokol dan membatasi jumlah aktivitas yang ada di kampus. Mungkin itu adalah cara yang terbaik untuk saat ini mengatasi kondisi pandemi, karena memang di prodi saya itu mekatronika lebih banyak dalam kegiatan praktek. Nah, menurut saya kegiatan praktek itu tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi online, karena memang mengingat tidak semua mahasiswa dari kita itu memiliki fasilitas yang mencukupi untuk kegiatan kuliah. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya kenalin, nama gue Rianto Hari dari Universitas UPN, jurusan HI semester 4. Oke Kak Ari, aku mau tanya nih, gimana sih apa problem yang dihadapi selama kuliah online ini? Kalau menurut aku pribadi, kalau kuliah online tuh kan kalau lewat Zoom itu kadang-kadang kayak agak gak masuk aja materinya kan. Apalagi kalau kita sambil ngelakuin sesuatu kan dosennya juga nggak tahu kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah seadanya aja, yang penting Zoom absen selesai gitu. Itu problemnya ya? Iya itu. Terus gimana sih caranya biar problem itu tuh bisa teratasi? Gimana caranya Mas Ari atau usul dari Mas Ari? Kalau menurut aku, karena sekarang kan udah nurun ya COVID ya. Ya. Jadi tuh ya kalau bisa sih offline sih. Bahkan kalau misalnya belum bisa offline banget ya blended aja. Jadi kayak yang bisa offline ya enggak gitu. Soalnya kan kasihan aja sih Kak kalau materi nggak dapet. Apalagi kan di HI ya. Itu susah juga, susah banget. Jadi ya gitu sih Kak, sebisa mungkin dibikin offline aja. Oh gitu ya solusi dari Mas Ari. Perkenalkan, nama saya Jessica Rizka, biasa dipanggil DJ. Saya adalah mahasiswa semester 6 di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Nah saat ini saya mau bertanya nih sama Kak JJ nih, bagaimana sih apa problem yang dihadapi selama kuliah online? Menurut saya problemnya itu banyak banget sama kuliah online ya. Semua orang juga pasti tahu. Problem yang pertama itu saya kurang dapat materinya. Maksudnya ini saya kurang ngerti gitu. Soalnya kan kadang
dosen itu kan off cam atau gimana, jadi kayak saya cuma berpacu sama suara aja, belum kalau internet saya jelek itu pasti putus-putus. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ada praktek, apalagi kampus saya kan dominan ke praktek, dan sebelum-sebelumnya itu prakteknya selalu online, dan itu bener-bener bingung banget, yang seharusnya kita praktek langsung tapi kita ini online cuma disuruh aja, bener-bener disuruh doang gitu, jadi lebih kurang dapet aja sih. Dari kendala yang tadi diterima sama Kak JJ nih, bagaimana sih caranya Kak JJ biar bisa menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi selama kuliah online? Saya cara mengatasi itu semua, yang pertama saya pasti cari teman-teman saya ya, saya tanya ke mereka yang pasti, misal dia itu gampang ngerti atau dia itu tangan kanannya dosen, itu pasti saya tanyain materinya itu gimana, maksudnya dan lain-lain gitu. Kalau masalah prakteknya, saya biasanya kalau kurang paham itu saya langsung menghubungi dosen saya, karena kebetulan emang dibolehin kayak gitu khusus buat praktek, jadi kayak emang dikasih waktu buat ngubungin dosen kayak gitu kalau emang kurang mudeng di prakteknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video wawancara saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mau untuk diwawancarai. Baiklah, saya akan lanjutkan pertanyaan pertama, yaitu nama panggilan, nama panjang, dan umur. Kepada Rizky Kabari kami persilahkan. Selanjutnya, Saudara Audi kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, nama saya Ria Audina, biasa dipanggil Audi. Sekarang umur saya 19 tahun. Dan yang terakhir kepada Razi kami persilahkan untuk memperkenalkan diri juga. Ya, nama saya Fahru Razi, dipanggil Aji atau Razi. Umur saya 22 tahun. Baiklah, selanjutnya Saudara Rizky. Saudara Rizky untuk memperkenalkan universitas Anda dan jurusan apa dan semester berapa. Saudara Rizky kami persilahkan. Selanjutnya kepada Audi, kami juga persilahkan untuk memperkenalkan kampusnya dan jurusan apa dan semester berapa. Saudara Audi kami persilahkan. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta di jurusan Hubungan Internasional, dan sekarang saya menempuh semester 4. Yang terakhir kepada Razi kami persilahkan untuk memperkenalkan kampusnya dan jurusan apa dan semester berapa. Kepada Razi kami persilahkan. Ya, baik. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Manajemen Dakwah, semester 10. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang terakhir. Apa kendala Anda kuliah daring dan bagaimana Saudara Rizky mengatasi atau memberi solusinya? Kepada Saudara Rizky, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya saya balikan kepada Audi.
bagaimana Audi untuk mengatasi dan solusi untuk kuliah online ini? Kalau saya kan juga orang Natuna kan, jadi di tempat saya juga kendalanya susah sinyal. Jadi kalau mau Zoom atau mau bikin tugas, saya harus ke kampung sebelah dulu untuk cari sinyal. Dan solusinya saya keluar dari Pulau Natuna dan sekarang saya di Jogja, tapi dan sekarang sinyalnya sudah lancar, jadi tidak ada kendala lagi untuk sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Audi. Selanjutnya saya balikan kepada Rozi. Bagaimana pendapat Rozi untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam kuliah online ini? Ya, baik. Kalau dari saya, merasakan daring dari awal ya. Kalau sinyal memang seperti kawan-kawan bilang, pasti ada kendala teknis, baik paket data, sinyal, kita nggak tahu kan, masalah teknis, tiba-tiba listrik mati, atau gimana. Kemudian, itu sudah pasti. Yang lainnya, karena menurut saya kuliah daring itu seperti disamakan kuliah luring, maksudnya seperti tatap muka di kelas lewat Zoom, itu cukup bikin stres, membosankan, setiap hari menghadap monitor, ya membuat mata lelah juga. Jadi ya mungkin menurut saya buat penyelenggara kuliah solusinya mungkin ada model-model lain yang bisa diterapkan, tidak hanya lewat Zoom. Ya seperti itu. Memang komunikasi tetap berjalan. Maksud saya penyampaian materi tidak hanya lewat Zoom. Itu cukup membosankan menurut saya. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau disedia untuk diwawancari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bentar, boleh nggak? Boleh Kak. Mbaknya namanya siapa ya? Nama saya Zia. Mbak ini mahasiswa atau udah kerja? Mahasiswa Kak. Mahasiswa mana ya Mbak? Di Unisa, Universitas Asia Yogyakarta. Udah semester berapa Mbak? Udah semester 4 Kak. Udah semester 4 ya. Usia Mbak sekarang berapa? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Mbaknya asli mana? Maluku Utara Kak. Maluku Utara, jauh juga ya Mbak ya? Iya jauh Kak. Apa saja sih Mbak yang Mbak alami di pas waktu kuliah online? Kendala ya Kak. Ya. Yang pertama itu kendala jaringan, terus internet yang kurang stabil. Terus yang ketiga itu waktu pembelajaran online itu kita duduknya kelamaan gitu, jadi punggung kita biasanya sakit gitu Kak. Kira-kira gimana sih cara mengatasinya? Kalau untuk kendala jaringan sih saya mengatasinya, saya pergi ke tempat lain yang ada jaringannya stabil, itu saya ke situ biar bisa zoomnya bisa stabil gitu. Tapi kalau enggak sih saya biasanya ngeluh ke dosen biar diganti hari lain gitu. Lalu yang berikutnya sih kalau untuk punggung saya yang sakit ya, waktu zoom itu saya biasanya tidur dulu, habis itu lihat lagi zoomnya gitu. Makasih Mbak. Iya Kak. Mbak, boleh minta waktu sebentar nggak, mau diwawancara? Iya boleh Mbak. Nama Mbak siapa ya? Dila. Mbak Dila. Mbak Dila ini mahasiswa atau udah kerja ya? Saya masih mahasiswa. Mahasiswa. Kalau boleh tahu kampus mana ya? APY, Akademi Perikanan. Udah semester berapa Mbak? Saya semester 6. 6 ya. Usia Mbak sekarang berapa? 21 tahun. 21 tahun. Mbaknya asli mana? Saya asli NTB, Bima. Kira-kira kendala waktu kuliah online apa saja sih? Kalau kendala sih mungkin lebih ke jaringan ya Mbak. Kan kalau misalkan mati lampu kadang jaringannya nggak baik, nggak bagus. Mungkin itu saja. Gimana cara mengatasinya? Kalau jaringan yang nggak bagus gitu, saya ke rumah tetangga yang ada wifi-nya. Makasih Mbak. Iya Mbak. Mbak boleh minta waktunya sebentar nggak? Silahkan. Mbaknya
Namanya siapa ya? Nama saya Suci. Oh, Mbak Suci. Mbak Suci masih kuliah atau udah kerja? Masih kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Kuliahnya di kampus mana ya? Saya kuliah di kampus Universitas Asia Yogyakarta. Oh, udah semester berapa, Mbak? Udah semester 6 sekarang. Udah semester 6. Usia Mbak sekarang berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oh. Mbaknya asli mana? Aslinya dari Ternate. Aslinya dari Ternate. Iya, tapi lebih khususnya di Halmahera. Oh, jauh juga ya, Mbak ya? Iya. Oh, kira-kira di kendala di waktu kuliah online kayak gimana sih? Apa aja sih kendalanya? Paling jaringan ya, Mbak ya. Soalnya kan biasa di kampung kan suka kadang mati lampu, nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba jaringannya hilang. Gitu. Gimana kira-kira kalau Mbak lokasinya? Ya. Kendala apa aja sih, Mbak? Biasanya jaringan ya, Mbak. Soalnya kan di kampung biasa kalau kadang lampu mati itu nggak ada pemberitahuan. Jadi tiba-tiba jaringan hilang. Gimana cara mengatasinya, Mbak? Nah, kalau saya tuh biasanya kalau jaringan hilang nih di kampung, nah saya pergi ke kota. Biasanya di kota tuh nggak mati lampu. Nah, di situ bisa saya kuliah, soalnya jaringannya lancar. Oh, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Halo guys, saya Maria Beatrice. Di sini saya akan mewawancari teman saya mengenai kendala kuliah online selama pandemi. Di sini saya mau teman saya memperkenalkan diri. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Andres Dika, biasa dipanggil Dika. Nah, aku sekarang jadi mahasiswa Sanata Dharma, prodi manajemen angkatan 2019. Oke, berarti kamu udah angkatan sebelum pandemi dong? Udah. Kamu berarti merasakan kuliah offline? Merasakan. Apa perbedaannya kuliah offline dengan kuliah online? Kuliah offline tuh aku merasakan yang pertama yang pasti saya mendapatkan teman yang baru. Terus aku juga mendapatkan pengalaman baru, mungkin dari panitia-panitia. Terus aku tuh juga tahu bagian-bagian kampus, misalnya ruangan ini ruangan apa, ruangan ini ruangan apa, gitu kalau offline. Oke, berarti ada perbedaan ya dengan kuliah online? Ada, jelas, ada banget. Ada kendala nggak selama kuliah online itu? Oh, kalau kuliah online, aku paling kemarin ini kan di daerah rumahku tuh sempat hujan deras banget ya. Sempat hujan deras banget sampai pohon depan rumahku tuh tumbang. Jadi itu yang buat kabel tuh keputus gitu. Jadi listrikku mati, wifi ku juga mati. Listrik wifi. Iya, wifi ku mati, listrikku mati, semuanya mati. Terus internetku juga kebetulan waktu itu nge-lag banget, benar-benar nggak bisa digunakan. Jadi cara kamu menangani kuliah offline kamu, kuliah online maaf ya, itu seperti apa? Kalau kemarin sih pas masalah itu aku cari ke kos temanku kan, aku berusaha ngubungin temanku, itu aku nge-WA aja susah banget. Susahnya minta ampun 5 menit tuh susah banget kan. Terus akhirnya aku ke kos temanku yang listriknya masih nyala, dan akhirnya aku jas hujanan ke sana. Aku mau nanya juga, kalau semisalnya ada tugas kelompok nih, itu kan kadang kalau ada yang nggak di Jogja, berarti kalian lewat Zoom ya? Itu ada kendala juga nggak? Zoom kendalanya mungkin masih sama sinyal sih. Sinyal mungkin tetap masih di sinyal kalau online tuh. Tapi kan selama kuliah online kan pasti ada rasa ngantuk, malas untuk nyalain laptop, pasti ditinggal tidur juga kan kuliahnya? Iya, itu juga pernah sih sekali aku, enggak sekali sih, maksudnya sering berarti ya? Sering lah, kayak ketiduran gitu soalnya habis begadang kan, kayak mikirnya tuh kuliah online jadi sepele gitu loh. Gara-gara nggak ketemu berinteraksi langsung sama orang-orang. Nggak berinteraksi sama orang-orang, jadi kayak merasa sepele. Terus juga kuliah pakai celana pendek, pakai koloran gitu, terus cuman ya pakai kemeja yang penting kan. Itu aja sih, kayak lebih nganggap sepele aja sih kata aku. Oke, udah, terima kasih Dika. Saya Maria Beatrice mengundur diri, terima kasih. Halo guys, di video selanjutnya saya akan mewawancarai pacar saya. Bisa perkenalkan diri? Nama saya Kakak. Saya kuliah di IKJ jurusan seni rupa. Angkatan berapa kalau boleh tahu? Saya angkatan 18. Angkatan 18. Berarti kamu harusnya sudah lulus dong? Tapi nggak lulus sayang. Kok bisa nggak lulus? Itu akibat dari kemalasan pribadi. Oh, kemalasan pribadi. Salah satunya kuliah online. Oh, kuliah online. Betul. Berarti kamu sebelumnya udah pernah merasakan kuliah offline ya? Udah. Berapa tahun? Tapi saya juga nggak masuk. Kok nggak masuk? Bercanda.
Masuk, itu masuk. Ada nggak perbedaan kuliah offline dan kuliah online? Banyak, kalau kita kan banyak prakteknya. Oh, banyak praktek. Banyak prakteknya. Kalau kita ngelukis online dari rumah kan nggak asik. Oh, jadi kurangnya. Kurang. Harus melihatnya secara langsung. Harus secara langsung, terus pengajaran yang didapatkan itu juga nggak dapat. Oh ya, jadi ada kendala nggak selama kuliah online? Kendalanya cuman yang paling parah tuh malesnya ya. Males. Malesnya. Karena? Malesnya kita meremehkan. Online aja di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu dosen, nggak mandi, nggak seger badan. Oh, jadi itu membuat malas. Membuat malas. Terus sinyal. Paling penting sinyal. Pakai data itu juga. Saya sering telat. Dapat apa? Dapat kuota pemerintah, sering telat. Tapi kan udah jarang ada kuota pemerintah sekarang. Ya harus ada solusi berarti. Dari solusi bagi para pemerintah, tolong. Oke, sekarang saya mau tahu solusi kamu menangani kuliah online ini seperti apa sih? Ingin cepat lulus aja. Kok kamu nggak lulus tapi ya? Ya makanya itu. Saya harus menangani dengan cara saya harus, oh ya ingat saya belum lulus, saya harus segera lulus. Tapi kamu berarti sekarang udah bimbingan skripsi? Lagi bimbingan. Lagi bimbingan. Ya. Itu online apa offline? Online. Nah itu lagi dosennya banyak alasan. Jadi susah dicari. Susah dicari. Itu berarti menghambat kamu dalam menghambat sekali. Mungkin kuliah online bisa segera dihapus. Kita harus masuk offline. Tapi kan corona tidak bisa dihilangkan, belum hilang, belum ada obatnya. Ya mungkin ada solusi lain dari pemerintah, saya harapkan. Dengan cara? Ya mungkin protokol kesehatan. Oke, itu dia teman-teman. Sekian dan terima kasih. Peace. 3. Hai guys, di video terakhir ini saya akan mewawancari kakak tingkat saya mengenai kendala dalam kuliah online. Oke, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya mahasiswa Fakultas Sarjana Atma Jaya Jakarta, angkatan 2021. Oke, berarti sebelumnya S1-nya di mana ya Kak? Kalau boleh tahu. Oh, di Salatiga. Kenapa harus memilih Jogja? Karena bagus. Oh, bagus. Berarti banyak dong perbedaan dari S1 yang offline, full offline bahkan ke S2 yang online. Kendalanya apa di online ini kalau boleh tahu? Mungkin kalau kendalanya kita harus lebih interaktif ya sama dosen. Karena kan dosen kalau online itu harus banyak tanya. Oh, kalau nggak banyak tanya bisa mengurangi nilai? Enggak sih, jadi kayak nanti pasti diam banget gitu ya. Tapi lebih asik offline atau online? Offline. Karena kalau online nggak bisa berinteraksi langsung ya? Iya, betul. Kalau kendala dalam jaringan atau listrik tiba-tiba mati gitu? Oh, itu pasti sering. Oh, pasti. Oh iya. Jadi wifi sering mati ya? Nggak mati sih, lebih ke gangguan aja tiba-tiba kelasnya terpental. Oh, iya. Berarti cara kakak menangani kendala kuliah online ini seperti apa? Mungkin udah siap. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, HP itu harus kelihatan pasang paket nih. Ganti dari wifi ke paket. Oh iya. Sekarang udah semester berapa Kak? Aku semester 3, semester akhir. Oh, semester akhir. Berarti mau bimbingan ya? Iya, udah bimbingan. Bimbingannya online atau offline? Kebetulan karena dosen saya di Jakarta, kita online-nya. Tapi kan waktu S1 bimbingan offline kan? Iya. Ada perbedaan nggak di saat bimbingan harus offline dan online? Ada banget, banyak. Oh, kendalanya apa? Kalau online kita mungkin nggak bisa ketemu dosen langsung ya, kayak nanti tunggu dosen review lewat email atau WA baru kita bisa tunggu. Kalau kita bimbingan langsung kan, Bu ini misalnya tinggal pulang kayak gitu. Lebih gampang ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa dari Stipram Yogyakarta, semester 2, Prodi S1 Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari jurusan D3 Keperawatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berarti kalau sekarang kakak udah semester berapa? Udah semester 4. Oke. Baik Kak, saya ingin mewawancari kakak mengenai perkuliahan masa pandemi ini secara daring kan? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama perkuliahan ada nggak sih kendala selama daring? Untuk kendala yang pertama, sering karena masalah jaringan. Untuk yang kendala kedua, sulit memahami materi dari dosen. Iya sih Kak, kalau masalah jaringan emang menjadi faktor
umum setiap perkuliahan daring. Terus bagaimana sih Kak cara mengatasinya perkuliahan secara daring? Untuk cara mengatasinya, yang pertama, merecord saat perkuliahan daring atau dengan meminta materi pada dosen. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat siang. Sebelumnya, kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrianti, asal Natuna Kepulauan Riau, kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarumo, semester 5 jurusan pariwisata. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai perkuliahan masa pandemi secara daring kan? Kalau boleh tahu apa aja sih Kak masalah-masalah yang terjadi kuliah secara daring ini? Masalah yang sering terjadi ketika daring adalah mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan oleh dosen. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak menyelesaikan kendala yang seperti kakak bilang tadi? Cara mengatasinya adalah dengan meminta materi dari para dosen agar kita bisa mempelajari apa yang belum dipahami. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang Kak. Maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat siang. Sebelumnya, Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Sylvia Serindita. 19 tahun, asal saya dari Natuna, Kepulauan Riau, nama kampus Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Geografi, sekarang sudah semester 2. Baik Kak, saya ingin wawancara Kakak mengenai perkuliahan secara daring atau luring Kak sekarang? Untuk sekarang kuliahnya secara daring. Oke. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak masalah yang sering terjadi saat daring dan bagaimana cara Kakak menghadapinya? Ya, untuk masalah kuliah daring ini lebih ke jaringan yang kurang stabil. Jadi kalau masa perkuliahan tuh udah kalau perkuliahan tuh udah dimulai, sinyalnya tuh sering lemot. Dan cara mengatasinya sih ya dengan cara cari tempat yang ada jaringan atau bisa beli wifi gitu. Ya, wifi sih lebih tepat. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sekian.